Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Pada kesempatan kali ini tertarik untuk mengomentari tentang kondisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ya, di mana warga Pati begitu menuntut pengunduran diri dari Bupati Pati Sudewo karena menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 250%, kemudian juga memberhentikan beberapa orang ya, atau memecat begitu di beberapa instansi ya, termasuk di RSUD Pati begitu, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, kalau bicara Pati, saya ingat industri atau pabrik kacang ya. Di sana ada kacang Dua Kelinci begitu, kemudian ada kacang Garuda begitu ya. Kemudian juga ada pabrik gula Trangkil begitu di Pati ini. Dan saya ingat kalau di Pati juga ada tokoh besar begitu. Beliau almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rois Am PBNU pada masanya begitu, dari Pondok Pesantren Maslahul Huda di Desa Kajen ya, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah begitu. Nah, kembali ke persoalan awal, Bupati Sudewo menaikkan PBB pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Itu dirasa masyarakat Pati khususnya ini sangat memberatkan bagi mereka begitu. Dan mereka juga melakukan berbagai protes begitu ya, walaupun bentuknya masih belum demo begitu secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 ya Agustus tahun 2025 ini. Nah, atau hari ini begitu, demo besar-besaran. Sebenarnya Bupati Sudewo ya, yang baru saja terpilih melalui pilkada beserta wakilnya, itu sudah membatalkan begitu kenaikan PBB begitu sebesar 250% itu. Kemudian juga dia berjanji untuk melakukan perbaikan diri begitu atas kebijakan-kebijakannya yang dirasa memberatkan masyarakat, tidak pro rakyat begitu. Namun sepertinya masyarakat Pati sudah dilanda perasaan distrust begitu, atau ketidakpercayaan begitu kepada Bupati Sudewo begitu. Nah, ketidakpercayaan itu pada awalnya memang hanya menuntut mengenai pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dirasa sangat memberatkan di saat kondisi ekonomi sedang sulit begitu. Tetapi karena sudah distrust, tidak percaya, masyarakat tetap meminta Bupati Pati begitu untuk mengundurkan diri ya, atau dengan ikhlas sesungguhnya meminta Bupati Pati begitu untuk melepaskan jabatannya ya. Sehingga terjadi demo besar-besaran seperti yang terjadi sekarang. Nah, ada beberapa hal yang barangkali kita bisa mengambil hikmah pelajaran begitu dari kondisi di Pati ini, terutama untuk para pejabat begitu ya, yang mendapatkan amanah untuk memegang jabatan-jabatan publik tentunya ya. Apakah itu presiden barangkali dari level negara, kemudian gubernur dalam level provinsi, kemudian bupati atau wali kota dalam level kabupaten ataupun kota, kemudian juga camat ya barangkali dalam level kecamatan, maupun lurah dalam level kelurahan atau kepala desa, atau dalam level desa, bahkan mungkin ketua RW atau ketua RT dalam level RW rukun warga maupun RT rukun tetangga begitu, yang terutama kali mereka yang dipilih oleh rakyat begitu, oleh masyarakat begitu. Mereka harus amanah, harus memperhatikan kepentingan masyarakat ya kan. Apalagi kalau sudah menjadi pemimpin, tentunya kalau bicara mekanisme melalui partai politik dicalonkan oleh parpol begitu. Namun ketika sudah menjadi pemimpin, dia tidak boleh sesungguhnya. Kalau bicara pemimpin yang adil, dia mementingkan kelompok
atau partai politik atau golongan yang hanya mendukungnya begitu. Dia menjadi pemimpin bagi semua, ya kan? Termasuk yang terjadi di Pati, dia harus menjadi pemimpin bagi semuanya. Tidak boleh lagi menjadi pemimpin bagi golongannya saja begitu. Dan tentu harus memperhatikan kelompok yang barangkali juga tidak memilih begitu. Karena parameter pemimpin begitu, kalau dalam konteks agama ya, dalam agama Islam, itu pemimpin yang salah satu dari beberapa golongan yang Allah dapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang tidak pilih kasih, pemimpin yang menempatkan sesuatu pada porsinya begitu. Adil sekali lagi tidak berarti sama begitu ya. Jadi dia harus kemudian membawa kepentingan masyarakat begitu. Karena kalau kita bicara sejarah, tentu banyak sekali pemimpin-pemimpin teladan ya, baik pada masa Rasulullah, tentu itu sudah absolut mutlak begitu kepemimpinan beliau Nabi Muhammad SAW ketika memimpin negara Madinah pada waktu itu ya, di Madinah Al-Munawwaroh begitu. Kemudian dilanjutkan oleh 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali begitu ya. Kemudian pada masa itu tentu ada beberapa pemimpin yang kita ingat itu sangat memperhatikan kondisi masyarakat yang dipimpin. Pasca Khulafaur Rasyidin itu ada Daulah Bani Umayyah. Ada satu khalifah yang menonjol yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia menangis sejadi-jadinya ketika terpilih menjadi khalifah, menjadi presiden begitu. Tidak malah senang, karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Dia tidak boleh sewenang-wenang, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Pemimpin harus memberikan kemudahan, tidak menyulitkan. Dia harus memberikan semacam solusi bagi permasalahan, bukan justru menambah masalah. Nah, jadi benang merahnya adalah pemimpin itu amanahnya yang ada pada dirinya itu bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi juga tanggung jawab kelak di akhirat. Itu sangat berat sekali hisapnya begitu, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak ya, kebijakan-kebijakan, polisi-polisi yang dikeluarkan begitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, pemimpin itu harus adil begitu. Tidak boleh menjadi pemimpin bagi golongannya saja atau yang memilihnya, harus menjadi pemimpin bagi semua. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus memperhatikan kondisi yang dipimpin, dalam hal ini rakyat begitu ya. Sekali lagi tidak boleh kemudian dia bertindak sewenang-wenang, dia bertindak semaunya sendiri begitu. Karena biasanya pemimpin ini kan kalau belum jadi begitu, apalagi dalam era demokrasi seperti sekarang, dia itu cenderung untuk kemudian biasanya berbuat baik begitu ya. Karena untuk menarik simpati masyarakat agar memilih dia menjadi pemimpin, kalau mekanismenya melalui pemilihan begitu. Nah, termasuk ketika sudah terpilih itu kan, kalau pemimpin kan dibatasi, biasanya sekarang pejabat publik hanya 2 periode ya, atau 2 masa bakti kepemimpinan begitu. Biasanya periode pertama kita lihat rata-rata masih baik begitu, karena masih berharap di periode kedua masih dipilih lagi oleh masyarakat. Tetapi di periode ketiga, maksud saya di periode yang kedua, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mencalonkan di periode selanjutnya, biasanya lebih bertindak untuk masyarakat, tapi kadang ada sesuatu yang dirasa mengecewakan ya, karena kan sudah tidak punya kepentingan lagi, tidak punya interest lagi untuk dipilih. Lah ini nggak boleh seperti itu, karena sejatinya mau dia di periode pertama, periode kedua dan seterusnya, dia tetap harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil tadi yang pertama, yang kedua pemimpin yang baik. Ini penting. Bahkan ada seorang pemimpin yang sudah tidak menjadi pemimpin, dia masih dipanggil atau masih dikenang oleh masyarakat begitu. Itu banyak seperti itu. Ya kan, misalnya di suatu kepala desa ya, di suatu desa atau kelurahan begitu, sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa ataupun lurah, tapi masih tetap dipanggil Pak Lurah oleh masyarakat. Adalah bentuk pengakuan bahwa ketika masa kepemimpinannya itu dia menjadi pemimpin yang baik, dia memudahkan bagi masyarakat, tidak menyulitkan, termasuk melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas,
tidak ada kepentingan yang sifatnya itu subjektif begitu, sehingga masyarakat juga sangat menerima, tidak ada resistensi di sana, tidak ada gejolak seperti yang terjadi di Pati saat ini. Jadi pemimpin harus baik. Sudah tidak menjabat masih tetap dipanggil. Mungkin juga ada bupati sudah tidak menjabat masih dipanggil Pak Bupati, masih dipanggil Pak Wali Kota, masih dipanggil Pak Gubernur, Bu Gubernur misalnya. Presiden sekalipun ya. Sekarang kalau istilah mantan presiden, mantan pejabat barangkali sudah tidak banyak yang tidak nyaman ya. Kadang dipanggil misalnya ini presiden keberapa, gubernur keberapa, bupati keberapa, wali kota keberapa, dan seterusnya begitu. Nah, jadi dia harus menjadi pemimpin yang baik. Ketika tidak menjabat lagi, tidak dalam posisi itu lagi, dia akan tetap dikenang oleh masyarakat, dihargai ketika ketemu begitu. Karena menjadi pemimpin, ketika menjadi pemimpin, dia bukan menjadi pemimpin yang ditakuti, tapi menjadi pemimpin yang dihormati, yang disegani, yang kemudian disungkani kalau dalam bahasa Jawanya begitu ya. Jadi pemimpin yang ditakuti itu kan kalau dia tidak ada, ya biasanya masyarakat akan seenaknya sendiri begitu. Wong nggak ada begitu, nggak diawasi. Tapi ketika ada begitu, dia merasa takut karena diberikan beberapa ancaman, diberikan beberapa hukuman, sehingga pekerjaan yang dilakukannya pun itu tidak ikhlas, tidak tulus. Artinya semata-mata karena takut begitu. Biasanya kepemimpinan seperti ini, apalagi melakukan pressure, ancaman-ancaman misalnya. Bahkan tidak sedikit barangkali dia membuat satu kebijakan-kebijakan yang mengecewakan, yang menyakitkan. Itu kalau sudah tidak lagi menjabat, biasanya sudah diacuhkan, nanti acuh tak acuh kalau orang ketemu itu misalnya, bahkan pura-pura tidak tahu barangkali ya kan. Jadi ini harus menjadi pelajaran begitu. Bahkan masyarakat mengenang saja tidak, menyebut namanya aja sudah barangkali teringat akan kenangan-kenangan yang buruk begitu ya dalam hidupnya. Karena ingat, jabatan itu sementara, sedangkan hubungan kemanusiaan kita ini sebagai sesama makhluk Allah dalam hal hubungan horizontal begitu ya, muamalah ma'al makhluk, hablum minan nas, ini adalah selama-lamanya. Jabatan paling hanya 5 tahun. Bahkan kalau misalnya tidak selamat begitu, biasanya kena KPK kalau dia melakukan tindak pidana korupsi, jabatannya kadang nggak sampai 5 tahun. Berapa tahun, kadang berapa bulan begitu. Tapi ada satu kebijakan yang kemudian dirasa oleh masyarakat itu menjadi kebijakan yang memberatkan, menyulitkan, menyusahkan begitu, maka itu akan dikenang selama-lamanya begitu, walaupun sudah tidak lagi menjabat begitu. Pun sebaliknya, kalau dia seorang yang baik, seorang yang memberikan legacy, peninggalan yang berkesan untuk masyarakat, dia akan tetap dikenang selama-lamanya, akan tetap dihargai begitu ya, bahkan akan diberikan tempat yang terhormat mulia begitu di masyarakat gitu. Walaupun secara formal barangkali sudah tidak menduduki jabatan itu, orang akan tetap segan, tetap hormat omongannya, kemudian juga ucapan, perkataan itu akan tetap diikuti, akan tetap diperhatikan, akan didengar, dimintai masukan, diminta menjadi penasihat, menjadi pembina dan seterusnya. Kan seperti itu, pemirsa. Nah, itu yang kedua ya. Jadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang baik begitu. Tidak boleh seenaknya sendiri karena jabatan itu sementara, sedangkan hubungan kemanusiaan dan seterusnya itu selama-lamanya. Yang terjadi di Pati, walaupun barangkali mohon maaf ya, saya tidak bicara politik di sini, Bupati Pati misalnya, dia tidak mengundurkan diri, saya sudah yakin dia tidak akan tetap nyaman dalam posisinya. Apalagi bentrok yang demikian parah yang saya dengar tadi, kemudian juga kalau bicara aksi memang tidak bisa ya kalau sudah masa yang sebegitu banyak begitu dalam menjalankan tugasnya ke depan, dia tidak akan nyaman sudah. Dia tidak akan kemudian leluasa begitu memimpin lagi karena masyarakat sudah distrust, sudah tidak hormat begitu, sudah tidak respect begitu ya. Walaupun itu ada satu kebijakan, dua kebijakan, dia berjanji untuk memperbaiki diri, itu sudah terlambat barangkali karena ketika kampanye, apalagi mohon maaf di bupati ini kan sekarang pemilihannya langsung ya, sama dengan gubernur, kemudian juga dengan wali kota, dengan presiden,
dan seterusnya, dan pasangannya tentunya atau wakilnya itu kan dipilih secara langsung. Artinya bupati-pati ini sebenarnya dipercaya oleh masyarakat, dia diberikan amanah. Masyarakat itu yakin bahwa dia ini menjadi pemimpin yang baik, tapi setelah terpilih ternyata kok ya seperti ini. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln ya. Seorang yang dulu kita kenal mendefinisikan arti demokrasi itu ya. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu. Abraham Lincoln menyatakan, ini mohon maaf kalau saya salah, mohon untuk dikoreksi, bahwa untuk mengetahui karakter asli seseorang, untuk mengetahui watak asli seseorang, untuk mengetahui sifat asli seseorang, maka berilah dia jabatan. Artinya karakter asli seseorang itu dapat dilihat ketika dia menjabat, ketika dia sedang menjabat, incumbent. Ketika sebelum menjabat kok baik, itu bukan karakter asli, karena dia butuh dukungan masyarakat, butuh simpati masyarakat agar terpilih, agar dipilih begitu. Pun kalau sudah tidak lagi menjabat, dia menjadi mantan, menjadi former begitu, menjadi bekas jabatan itu kan, mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur, bahkan mantan presiden misalnya, kemudian sudah tidak menjabat, dia menjadi baik sekali, tidak lagi sombong, tidak lagi arogan. Kemudian yang dulu biasanya waktu menjabat itu dia juga jual mahal, bertemu masyarakat, kemudian merasa jumawa barangkali ya kalau dia pemimpin yang tidak baik ya. Tapi tidak semua demikian, banyak juga di negara kita ini pemimpin yang baik sesungguhnya. Maka ketika dia menjadi baik itu sudah bukan karakter asli. Karena apa? Dia sudah tidak pula lagi memiliki kekuatan. Jadi ketika menjabat dia seenaknya, ketika sudah tidak menjabat dia kemudian menjadi baik begitu. Biasanya itu misalnya pemimpin itu ketika lagi menjabat dia itu misalnya sulit untuk bergaul dengan masyarakat, kemudian biasanya tidak peduli terhadap kondisi, misalnya sering di kantor, sering di atas meja. Ketika sudah tidak lagi, dia sering menyapa masyarakat, sering kemudian dengan tetangga dan seterusnya. Tapi itu lumayan lah ya, masih baik begitu. Itu sudah bukan karakter asli intinya. Karakter asli seseorang itu ketika menjabat. Kenapa? Karena dia bisa melakukan apa aja dengan resources, dengan sumber daya yang dia miliki begitu. Ini sangat penting sekali pemirsa. Karena sejatinya itu sekali lagi menjadi pemimpin itu sebenarnya bukan suatu hal yang sifatnya privilege kalau kita memahami secara hakikat. Pemimpin itu sesungguhnya suatu ujian sesungguhnya, bahkan barangkali cobaan begitu, atau azab bagi orang yang tidak amanah begitu. Karena sekali lagi dalam sejarah Khalifah Abu Bakar begitu juga merasa keberatan itu kan ketika ditunjuk menjadi khalifah, tapi karena itu amanah di Bani Sa'idah akhirnya diterima. Pun setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, maupun khalifah-khalifah sesudahnya begitu. Dan memang bahwa Ibnu Taimiyah pernah mengatakan suatu pemerintahan walaupun itu zalim lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali, mengutip perkataan Profesor Dr. Mahfud MD saya ini. Tetapi sejatinya pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang tidak baik. Ya kan? Pemimpin yang kemudian justru masyarakat itu merasa tidak ada pemimpin. Pemimpin itu kan sejatinya melayani, bukan untuk minta dilayani, begitu kan? Nah, jadi sudah banyak ketika seorang pemimpin berhadapan dengan rakyatnya sendiri, menang itu tidak ada ya. Kita lihat kalau dalam konteks negara, kita ingat di Filipina bagaimana Presiden Ferdinand Marcos waktu itu ya, ada gerakan people power ketika itu di Filipina begitu ya, di ibu kota Manila demo secara besar-besaran. Marcos yang berkuasa secara diktator akhirnya juga tumbang. Sekarang anaknya yang menjadi presiden begitu, Presiden Bongbong ya, yang juga saya lihat juga kepemimpinannya lumayan ya di Filipina. Kemudian ada juga Presiden Suriah Bashar Assad juga demikian, akhirnya tumbang begitu. Kemudian Libya ada Muammar Gaddafi. Kemudian di mana lagi misalnya, di banyak tempat bisa kita saksikan ya. Dan yang mengundurkan diri itu kebanyakan selamat begitu ya. Mana lagi misalnya yang kemudian berhadapan dengan rakyat dan akhirnya juga tumbang. Di Sri Lanka kemarin ada presiden siapa itu,
adiknya Presiden Mahinda Rajapaksa itu, namanya Presiden Gotabaya Rajapaksa ya. Nah, kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, mohon maaf. Jadi kita harus mengambil pelajaran dan mengundurkan diri sesungguhnya pemirsa, resign begitu ya dari jabatan. Itu bukan sesuatu yang menjadi aib sesungguhnya. Barangkali memang di Indonesia ini tidak biasa orang mengundurkan diri itu merasa eman. Merasa apa ya istilahnya, eman itu bahasa Indonesianya apa ya? Merasa saya sudah kampanye, sudah habis banyak, sudah dapat jabatan harus mengundurkan diri, apalagi ini prestis, dapat gaji besar misalnya, dapat pengawalan protokoler, kemudian dapat fasilitas-fasilitas yang istimewa, harus mengundurkan diri, itu merasa aduh eman begitu ya. Jadi eman-eman ya, dalam bahasa Indonesianya apa eman-eman itu? Merasa waduh rugi nanti begitu loh. Nah itu, jadi kemudian juga barangkali dia merasa kalau mengundurkan diri berarti saya salah berarti. Tidak demikian, mengundurkan diri itu sejatinya sesuatu hal yang terhormat. Kemarin ada Direktur Utama PT Agrinas itu, namanya sulit ya, saya nggak bisa sebut, mengundurkan diri. Saya lihat di YouTube, di netizen komentarnya positif semua. Sebagai bentuk kesatria ketika tidak mampu, ketika sudah masyarakat tidak percaya, ya mengundurkan diri. Begitu di negara-negara maju itu biasa, khususnya di Jepang itu ya. Saya ingat beberapa Perdana Menteri yang merasa tidak mampu begitu. Kalau secara formal barangkali kalau dalam sistem parlementer tidak mendapat dukungan lagi mayoritas di parlemen atau mengalami mosi tidak percaya istilahnya, dia akan mengundurkan diri, bukan suatu aib. Bahkan di situ suatu bentuk kesatria. Di tempat baru, di jabatan baru barangkali dia akan mendapatkan barangkali lebih baik begitu ya. Dan masyarakat masih percaya karena saya ini tidak mampu, dia jujur begitu. Jadi mengundurkan diri adalah sesuatu yang sesungguhnya terhormat begitu. Masyarakat juga akan tetap percaya begitu. Repot memang dengan sistem demokrasi yang menelan biaya yang tinggi, kos yang besar begitu ya. Dia merasa kemudian rugi kalau harus mengundurkan diri. Padahal justru di situ nama baiknya bisa menjadi runtuh begitu. Karena sudah distrust masyarakat, sudah lagi tidak percaya begitu. Ya kan, dan kalaupun toh memerintah seperti yang terjadi di Pati pada Bupati Sudewo ini, saya meyakini dia sudah tidak lagi nyaman. Dia pemerintahnya nanti akan terseok-seok dan sudah, apalagi tadi sempat muncul juga ya di kerumunan para pendemo begitu dengan kendaraan rantis dari kepolisian dilempari begitu dengan sandal, dengan batu dan seterusnya. Artinya masyarakat sudah tidak hormat begitu ya. Dan rata-rata mereka adalah para pendukungnya juga yang dulu menjadi tim sukses. Namun ternyata kecewa setelah jadi kok jadinya begini. Karakter aslinya muncul ketika belum terpilih, belum karakter asli begitu. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat yang saat ini mendapatkan amanah ya. Dalam semua level misalnya. Apakah itu pemimpin daerah, katakanlah juga bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun. Dan di semua instansi. Apakah itu instansi pendidikan, instansi perusahaan, dia tidak boleh sewenang-wenang. Dia harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dan kalau ada sesuatu rasa kebijakan yang dirasa itu kemudian kontroversial, dia harus minta pertimbangan dulu, jangan langsung memutuskan secara sepihak. Sehingga kalau terjadi gejolak seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seperti yang dialami Bupati Sudewo, ini sangat sulit sekali untuk diatasi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi semua dan tidak terjadi di daerah lain ya. Karena memang ini juga menjadi warning, saya kira peringatan begitu ya, untuk para pejabat lain agar lebih berhati-hati. Apalagi ketika bertutur kata, kemudian membuat kebijakan, kemudian dalam memerintah begitu, jangan sewenang-wenang. Bahkan satu orang pun itu bisa mengakibatkan lengser. Itu yang dialami oleh Presiden Tunisia dulu, Zain El Abidine Ben Ali. Ya, Tunisia itu negara di Afrika Utara selain Mesir, Libya, Aljazair dan Maroko. Itu Zain El Abidine Ben Ali di demo gara-gara satu orang yang bisa dikatakan nggak punya begitu berhadapan dengan aparat negara. Kalau di daerah seperti Satpol PP, Tramtip gitu ya, dengan alasan ketertiban akhirnya bisa lengser, terjadi people power. Dan
Zain Al-Abidin bin Ali akhirnya juga lengser, akhirnya tumbang berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada 1-2 hal yang barangkali dirasa kurang berkenan, tapi saya meyakini apa yang saya sampaikan ini bagian dari dakwah dalam semua level ya. Dakwah tidak harus dilakukan oleh seorang ustadz, apapun level kita bisa lakukan dakwah dalam arti kemudian menyeru ya, amar ma'ruf nahi mungkar, begitu supaya ini perintah agama. Walaupun tentu ada kejadian di Pati ini tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi di daerah lain begitu, karena selama bumi ini masih ada, yang namanya baik buruk itu selalu ada dan tidak akan hilang. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.